Ik moet eerst dingen wissen. Schiet op! Berlatar di sebuah pangkalan angkatan udara militer, seorang pria bernama Buddy Ben Scott dipanggil untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di pangkalan tersebut. Di mana Buddy adalah seorang hacker berpengalaman, dia ditugaskan untuk melacak lokasi seseorang yang telah meretas dan melumpuhkan sistem penerbangan angkatan udara militer itu. 5. Ik leg eruit. Setelah berhasil mendapatkan lokasi hacker tersebut, Buddy bersama beberapa polisi kemudian menyergapnya dan mendapati ternyata hacker itu adalah seorang gadis bernama Mel Brandison. Mel berkata alasannya melumpuhkan sistem penerbangan angkatan udara militer tersebut karena pesawat yang melintas sering mengganggu ketenangan orang-orang di rumahnya. Buddy sendiri cukup kagum dengan cara kerja Mel tersebut sehingga mereka berdua pun bersepakat untuk saling mengajari. 10 tahun kemudian Mel yang sudah dewasa menjalankan profesinya sebagai pemeriksa perangkat lunak pada perusahaan-perusahaan besar di Rotterdam, Belanda. Salah satunya adalah Rotramax, perusahaan yang akan meluncurkan bus masa depan yang dioperasikan melalui sistem. Teknologi bus itu pun sangat canggih di mana setiap wajah penumpang akan dipindai otomatis guna melindungi pembayaran dan keamanan mereka. Usai bertemu dengan CEO Rotramax bernama Lynde van Erp, Mel selanjutnya menuju ruang sistem perangkat lunak dan memulai pemeriksaannya. Dan setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan, Mel menemukan sistem data yang bocor dan mencurigakan, sehingga dia pun memutuskan untuk memblokirnya untuk sementara. Tindakan Mel itu ternyata terbaca oleh tim peretas yang mencuri data tersebut dan mereka pun mulai akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Mel selanjutnya datang ke rumah pria kenalannya bernama Thomas Dan dan itu merupakan kencan pertama mereka. Namun tampaknya Mel merasa tidak ada kecocokan dengan Thomas sebab hobi dan kebiasaan buruk Thomas membuatnya ilfil. Mel kemudian mendapat pesan dari dua rekannya bernama Jay dan Yu, di mana mereka akan kembali akan meretas sistem sebuah perusahaan yang berencana membuang 4 ton limbah beracun ke sungai. Semua data perusahaan tersebut mereka blokir, sementara keuangannya mereka pindahkan ke rekening sebuah badan amal. Terlihat sebelumnya ternyata Mel telah melakukan hal serupa terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang merugikan masyarakat. Selang beberapa saat kemudian, Mel didatangi dua pria yang ingin menangkapnya. Menyadari kehadiran dua pria itu, Mel pun bergegas pergi dari apartemennya. Mel berhasil kabur dari kejaran dua pria itu yang ternyata adalah anak buah jaringan kriminal internasional bernama Rogers. Dia pun kemudian melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Di situ Mel bertemu dengan polisi bernama Dries Dodi, namun mereka belum mengetahui sebab dua pria tersebut mengincar Mel. Tak lama kemudian Mel melihat dua pria tersebut ada di kantor polisi, sehingga Mel pun memutuskan untuk segera pergi. Sampai di sini diduga dua pria itu ingin menangkap Mel karena terkait dengan peretasan sistem perangkat mereka oleh Mel. Setelah pergi cukup jauh, Mel lalu berpikir untuk mencari tempat yang lebih aman dan dia memilih bersembunyi di rumah Thomas. Heb je een noodgeval? Precies mis. 2 mannen achter me aan. Ik was bij de politie. Wat is er met de politie? Namun sialnya, keberadaan Mel di rumah Thomas dapat dilacak sehingga terjadi penyerangan dan aksi kejar-kejaran. Mel pun mulai paham kalau dua pria itu melacak lokasinya melalui SIM card di ponselnya. Dia pun segera membuang SIM card serta merusak ponselnya. Lalu di sebuah kafe, Mel dan Thomas menyaksikan sebuah video rekaman di TV yang memperlihatkan seorang wanita yang mirip dengan Mel melakukan sebuah pembunuhan. Mel sendiri mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Dia tidak pernah membunuh. Dia tak percaya mereka bisa membuat video rekayasa tersebut untuk memfitnahnya.
Mel juga mulai mencurigai kalau itu adalah perbuatan orang yang mencuri data perusahaan Rotramax bus masa depan yang sebelumnya dia blokir. Namun Mel belum tahu apa yang mereka inginkan dari bus masa depan tersebut, sehingga untuk mengetahuinya dia harus membongkar terlebih dulu video rekayasa tersebut. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Buddy Ben Scott. Sementara di kantornya, Dries mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang diduga dilakukan Mel seperti dalam video itu. Dia berencana akan memeriksa atasan Mel dan semua yang terkait dengannya. Mel kemudian mendapat telepon dari Rogers yang ternyata dialah yang membuat video rekayasa tersebut untuk memfitnahnya. Rogers menjalin kerjasama bisnis dengan kliennya untuk mencuri data perusahaan Rotramax, namun aksesnya telah diblokir oleh Mel. Oleh karena itulah dia ingin membuat kesepakatan dengan Mel bahwa dia akan membuat Mel terbebas dari kasus pembunuhan itu asalkan Mel mau membuka blokir sistem data mereka dari sistem perusahaan Rotramax. Tapi tampaknya Mel tidak setuju dengan kesepakatan Rogers tersebut. Dia lalu merusak ponselnya dan bergegas pergi bersama Thomas. Di tengah perjalanan Mel dan Thomas sempat cekcok karena mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mel sendiri sangat yakin kalau dia bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Mereka selanjutnya pergi ke tempat Buddy karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menolong mereka. Sementara di kantor polisi, Dries bersama rekannya terus memantau Mel dan Thomas melalui CCTV jalanan. Setelah sekian lama menunggu, Mel dan Thomas pun bertemu dengan Buddy dan mereka pun dibawa ke tempat rahasia. Di sana Buddy mulai mengerjakan data sistem yang diblokir oleh Mel dan mencari tahu mengapa Rogers ingin Mel membukanya. Die doen al 4 jaar zaken met Xiaomi is gespecialiseerd in gezicht. Fuck. Wat? Hackers en Xiaomi, dat is hetzelfde bedrijf. Setelah sekian lama mengerjakannya, Buddy akhirnya berhasil menemukan informasi yang ternyata perusahaan bus masa depan Rotramax telah menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan pemindai wajah Xiaomi di Cina selama 4 tahun. Xiaomi juga merupakan perusahaan peretas yang terhubung dengan seluruh perusahaan di dunia, salah satunya adalah Rotramax. Dengan teknologi pemindah wajah yang mereka ciptakan, mereka bisa mencuri seluruh data pribadi, bahkan mengakses rekening bank dan mencuri uang korbannya. Untuk itulah Rogers diperintahkan untuk menangkap Mel yang telah memblokir sistem mereka. Tindakan Mel itu menyebabkan hubungan Xiaomi dengan seluruh perusahaan di dunia menjadi lumpuh. Setelah mengetahuinya, Mel lalu menelpon Dries dan mencoba memberitahu kebenaran yang didapat, bahwa video yang memperlihatkan dirinya membunuh adalah video rekayasa yang dibuat oleh perusahaan Xiaomi dan Rogers untuk memerasnya. Tapi kelihatannya Dries tak percaya dengan ucapan Mel, dia justru menyuruh Mel untuk menyerahkan diri. Dat heb ik niet gedaan. Dat filmpje is nep. Ook gesanteerd. Door een Engelsman, Rogers. Als je je aangeeft, dan kan ik wat meer voor je doen. Di tempat lain, anak buah Rogers berhasil menangkap lokasi Mel saat panggilan telepon dengan Dries tadi. Mereka pun bergegas menuju lokasi Mel tersebut. Dan setelah semalaman bekerja keras, akhirnya Buddy berhasil membongkar video rekayasa itu, yang ternyata menggunakan wajah Mel ketika dipindai saat di bus. Dan itu adalah menjadi bukti kalau Mel tidak bersalah. Dan tiba-tiba Rogers bersama anak buahnya pun datang di tempat itu. Melihat kedatangan mereka, Buddy bergegas menghapus semua data sistem di komputernya. Sedangkan Mel bergegas akan pergi bersama Thomas yang sebelumnya sempat mengambil sebuah ponsel. Namun sayangnya Rogers terlebih dulu masuk dan di sana dia hanya mendapati Buddy dan kemudian dia pun membunuhnya. Setelah itu aksi penyerangan dan kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya Mel dan Thomas pun berhasil kabur. Di sisi lain, Dries bersama rekannya kembali ingin menginterogasi Line D terkait kasus Mel dan hubungan bisnisnya dengan perusahaan Xiaomi. Tapi tampaknya Line D menolak dengan alasan tak ada waktu untuk mereka. Setelah itu Line D menghubungi pemimpin Xiaomi bernama Mr. Chen. Dia memprotes masalah yang terjadi yang membawa perusahaannya terlibat. Namun tiba-tiba Rogers masuk dalam percakapan, lalu mengancam Line D agar jangan macam-macam pada kliennya, sebab dia tidak segan untuk menyerang Line D juga. Kematian Buddy membuat Mel sangat terpukul dan merasa bersalah. Dan di saat itu juga Thomas kemudian memberitahu lokasi keberadaannya bersama Mel kepada Dries agar mereka bisa ditemukan. Thomas berpikir jika mereka menyerahkan diri ke polisi, setidaknya akan selamat dari Rogers dan anak buahnya.
Namun Mel mengetahui apa yang direncanakan oleh Thomas, sehingga dia pun bergegas pergi sendiri dan meninggalkan Thomas yang akhirnya ditangkap oleh polisi. Mel kemudian menuju kantor Ratromax yang mana di sana Lynde sedang mengadakan acara peluncuran bus masa depannya untuk pertama kalinya. Di tempat berbeda, Dries menginterogasi Thomas terkait keberadaan Mel dan pembunuhan yang dilakukannya. Namun Thomas menentang tuduhan itu karena bukan Mel pembunuhnya. Karena fakta lain juga mulai terkuak ketika Dries mendapatkan berkas terbunuhnya Buddy Scott. Kembali ke acara peluncuran bus masa depan tadi, terlihat satu persatu wajah penumpang bus dipindai saat masuk ke dalam bus. Sementara di dalam ruangan sistem, Mel terus berusaha membobol untuk masuk ke sistem data perusahaan Ratromax untuk mencari bukti yang kuat. Tapi tiba-tiba Rogers datang dan menodongkan senjata kepada Mel. Dia lalu menyuruh Mel untuk membuka blokir sistem data kliennya agar bisa digunakan kembali. Karena terancam, Mel pun mulai mengerjakan yang diperintahkan oleh Rogers. Dan di luar, bus masa depan mulai dijalankan dengan mengangkut Lynde dan beberapa penanam saham. Sementara Thomas berhasil keluar dari kantor polisi. Beberapa menit lagi Mel siap membuka blokir sistem itu, tapi lagi-lagi dia menggagalkannya. Mel justru mematikan lampu dan sistem data kemudian bergegas pergi, sehingga aksi kejar-kejaran dengan Rogers pun terjadi. Sampai akhirnya polisi pun datang di tempat itu dan menangkap Mel dan Rogers. Sementara di luar, kondisi bus mulai tak terkendali akibat koneksi sistemnya yang terputus. Menyadari hal itu, Mel pun meminta waktu pada Dries agar bisa ke ruangan sistem untuk membuktikan kalau dirinya tak bersalah, sekaligus akan membantu menghentikan bus masa depan tersebut. Untuk menghentikan bus itu, Mel menyuruh Thomas untuk masuk ke dalam bus dan menyambungkan alat koneksi yang nantinya akan terhubung ke ruang sistem. Setelah Thomas berhasil memasang alat tersebut, koneksi ke sistem pun kembali terhubung. Mel bergegas meretas sistem bus itu sehingga bus masa depan itu pun berhasil dihentikan tepat di ujung jembatan dan berhasil menyelamatkan semua penumpang di dalamnya. Setelah itu Mel membuktikan dirinya tak bersalah, dia tak pernah membunuh. Dia menunjukkan rekaman video itu palsu. Mereka menggunakan wajah Mel yang dipindai dari bus kemudian mengeditnya, seolah Mel adalah pembunuhnya. Mel dan Thomas pun dibebaskan dari tuduhan pembunuhan tersebut, sedangkan Rogers ditangkap sebagai tahanan jaringan kriminal internasional. Dan di bagian akhir cerita, Mel mendapatkan pesan terakhir dari Buddy yang dia buat sebelum dia meninggal. Dalam video itu, Buddy ternyata telah menyiapkan dan membangun sebuah sistem yang sangat canggih buat Mel. Dengan sistem itu, Mel bisa melakukan apapun untuk menguasai dan merubah dunia.